Mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka menjulang, suara mereka menggetarkan bumi, dan langkah mereka seperti gempa mengguncang tanah. Tapi apa yang terjadi ketika kaum sekuat itu menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak kebenaran? Inilah kisah kaum Jabarun, bangsa raksasa yang akhirnya dilenyapkan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kata Jabar berarti kuat, sombong, dan penindas. Istilah ini seringkali tidak hanya menggambarkan kekuatan fisik, tetapi juga karakter yang angkuh, tidak tunduk kepada perintah, dan suka meremehkan orang lain. Kaum Jabarun disebut dalam Al-Quran saat kisah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Quran Surah Al-Maidah ayat 22. Mereka digambarkan sebagai kaum yang sangat kuat, tidak terkalahkan secara fisik, dan sangat ditakuti. Sebagian besar ahli tafsir mengaitkan mereka dengan penduduk asli tanah Kanan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina dan sekitarnya. Mereka disebut-sebut sebagai bangsa yang tubuhnya besar-besar, layaknya seorang raksasa, dan memiliki kekuatan luar biasa. Menurut beberapa riwayat, mereka adalah sisa-sisa dari bangsa yang lebih dahulu binasa, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Jika kaum Ad dikenal karena membangun bangunan megah di atas gunung-gunung, maka kaum Jabarun ini disebut membangun kota-kota bertembok tinggi, menjulang ke langit, dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Akan tetapi mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga sangat arogan. Mereka memandang remeh kaum lain, termasuk Bani Israel. Mereka menolak semua bentuk dakwah dan nasihat. Bahkan ketika tahu bahwa risalah Musa adalah kebenaran, mereka tetap memilih jalan kesombongan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan menyeberangi Laut Merah, mereka diberi perintah untuk memasuki tanah suci, yaitu Al-Ard Al-Muqaddasah yang dijanjikan. Akan tetapi di sanalah tinggal kaum Jabarun yang sangat ditakuti. Lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk memasuki tanah itu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan. Namun respon Bani Israel sangat mengecewakan. Diabadikan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Perkataan ini menunjukkan bahwa mereka lebih takut kepada makhluk kaum Jabarun daripada kepada Sang Pencipta. Padahal mereka telah menyaksikan banyak mukjizat, yaitu laut yang terbelah, Fir'aun yang ditenggelamkan, dan berbagai pertolongan lainnya. Hanya 2 orang di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengajak untuk tetap percaya dan masuk ke negeri tersebut. Namun, karena mayoritas menolak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hukuman. Diabadikan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Dan selama 40 tahun mereka terombang-ambing di padang pasir Sinai, tanpa arah yang jelas dan hidup dalam kesusahan. Ini adalah bentuk sanksi karena ketakutan mereka yang berlebihan dan ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun banyak ulama dan sejarawan yang mencoba mengidentifikasi siapa sebenarnya kaum Jabarun. Sebagian menyebut mereka berasal dari keturunan Amalek, suku purba yang sangat terkenal di wilayah Kanan. Tubuh mereka besar dan kekuatan mereka luar biasa. Dalam literatur Yahudi dan Kristen, mereka juga disebut sebagai anak-anak Enak atau Nephilim yang tinggal di Hebron dan sekitarnya.
Bangsa-bangsa di sekeliling mereka sangat takut kepada mereka karena kekejaman dan kemampuan bertarung mereka. Namun dalam pandangan Islam, kaum Jabarun lebih dilihat sebagai simbol dari kesombongan dan kezaliman. Mereka adalah kaum yang diberi kekuatan oleh Allah, namun menggunakan kekuatan itu untuk menindas yang lemah, membangkang terhadap perintah, dan menolak kebenaran. Di masa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Bani Israel dengan keberadaan mereka, dan ujian ini menjadi titik balik besar dalam sejarah umat Yahudi saat itu, karena mereka lebih memilih mundur daripada maju dengan keimanan. Setelah masa pengembaraan 40 tahun berakhir, kaum yang sombong itu tidak disebutkan lagi secara eksplisit. Akan tetapi dari sejarah disebutkan bahwa kemudian generasi Bani Israel berikutnya di bawah kepemimpinan Yosya bin Nun akhirnya berhasil memasuki tanah suci dan mengalahkan bangsa Jabarun. Dalam Al-Quran tidak secara langsung menjelaskan bagaimana akhir dari kaum Jabarun. Akan tetapi dari riwayat-riwayat dan sejarah Islam serta Yahudi disebutkan bahwa mereka akhirnya musnah melalui peperangan. Setelah Nabi Musa wafat, Yosya bin Nun mengambil alih kepemimpinan. Ia adalah murid sekaligus pengikut setia Nabi Musa alaihissalam dengan generasi baru yang lebih taat dan berani. Yosya membawa Bani Israel masuk ke tanah Kanaan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan matahari agar tidak terbenam ketika Yosya memimpin pasukan untuk menyerang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Matahari tidak pernah ditahan untuk seseorang kecuali untuk Yosya bin Nun. Pada malam ia menyerang sebuah negeri." Hadis riwayat Bukhari. Dengan pertolongan Allah, kaum Jabarun akhirnya dikalahkan. Bangsa yang dahulu sangat ditakuti kini lenyap dari muka bumi, menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Dalam Quran surah Qaf ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan betapa banyaknya umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Umat yang belakangan ini, mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?" Quran surah Qaf ayat 36. Inilah hukuman Allah yang berlaku sepanjang zaman. Kekuatan fisik bukan jaminan keselamatan. Kekuasaan bukan tameng dari azab. Jika kesombongan menguasai, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan tanpa iman adalah bencana. Kaum Jabarun punya segalanya, kekuatan, kekuasaan, dan keberanian. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia karena tidak disertai dengan iman. Mereka tidak mengenal Allah, tidak takut kepada azabnya, dan tidak tunduk kepada wahyu. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Hampir semua kaum yang dibinasakan Allah dalam Al-Quran punya kesamaan, yaitu sombong. Begitu juga Jabarun. Mereka merasa paling hebat hingga tidak butuh Allah. Tapi kesombongan seperti itu hanya menanti kehancuran mereka. Ingat, jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada Allah. Bani Israel gagal masuk tanah suci karena lebih takut kepada kaum Jabarun daripada percaya kepada janji Allah. Ini menjadi pelajaran besar. Iman seharusnya mengalahkan ketakutan duniawi. Dan kesempatan tidak datang dua kali. Ketika perintah Allah datang, jangan menunda. Jangan seperti Bani Israel yang menolak dan akhirnya harus terombang-ambing di padang pasir selama 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besar tubuhmu, tapi besar hatimu dalam iman. Kaum Jabarun besar secara jasmani, tapi kecil secara rohani. Sebaliknya banyak orang yang fisiknya lemah, namun imannya kuat, dan Allah lebih mencintai mereka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman modern ini, kaum Jabarun masih hidup, bukan dalam bentuk raksasa, tapi dalam hati yang keras, sifat angkuh, kuasa yang menindas, kekayaan yang membuat lupa daratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melihat siapa yang bertakwa, bukan siapa yang paling kuat. Diabadikan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."
Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka jangan bangga dengan kekuatan dunia, karena jika tidak disertai dengan iman dan ketaatan, maka kita tidak lebih dari Jabarun yang menunggu giliran untuk dihancurkan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kisah kaum Jabarun. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.